Sobat Trader, saat ini saya mau membahas tentang broker yang kredibel. Nah, Pak James, seperti apa sih ciri-ciri yang broker yang kredibel itu? Jadi gini, memang kalau pemilihan broker itu memang sangat penting ya, karena broker ini untuk mengamankan uang kita. Ya. Jangan sampai kita sudah susah-susah trading, kita sudah dapat profit, sudah dapat cuan, tiba-tiba brokernya tidak mau bayar atau scam. Ya. Nah itu kan hasil yang kita sudah capai itu akan sia-sia semua, jadi nol gitu. Jadi penting ya kita milih broker itu. Iya. Nah, seperti apa sih Pak ciri-cirinya broker yang kredibel nih? Broker yang kredibel itu gini, jadi pertama kita harus lihat dia regulasi apa. Ya. Dia terregulasi, misalnya dia dari negara Amerika, ya dia harus terregulasi di negara Amerika itu. Atau dia di negara Australia, atau negara Malta, atau negara Indonesia, ya dia harus regulasi di negara tersebut. Okay. Nah regulasi itu macam-macam, ada yang namanya NFA itu kalau untuk yang Amerika ya, NFA, CFTC itu Amerika. Kalau yang Australia itu ESIC gitu, kalau Indonesia itu Bapeti. Nah selain itu kita juga harus melihat juga alamat. Iya. Alamat itu maksudnya alamat kantornya yang benar. Jangan sampai kalau alamatnya itu hanya alamat virtual office. Soalnya kan banyak kan yang kemarin yang investasi bodong-bodong itu, itu brokernya ternyata brokernya dia sendiri. Jadi itu alamatnya kalau kita cek itu nggak ada kantor beneran. Saya kan pernah ke broker yang FXDD, saya pernah ke kantornya FXDD di Amerika itu bener kantornya besar, besar seperti lapangan bola gitu. Itu ada orang-orangnya banyak, jadi bukan tempat kosong itu bukan, jadi ada kantornya. Lalu ke FX Pro itu juga broker beneran gitu semua. Ya itu kalau kita lihat ya itu baru broker yang beneran. Gitu. Ya Pak. Nah selain itu ciri berikutnya lagi kita juga harus cek ada nggak nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah kalau dia nggak ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya kita harus tanda tanya itu brokernya gimana. Tapi nomor telepon itu harus nomor telepon brokernya ya, bukan nomor telepon agennya atau nomor telepon apa yang lain itu jangan, itu harus nomor telepon brokernya. Jadi misalnya brokernya di Australia ya harus nomor teleponnya nomor telepon fixed line ya, fixed line Australia. Jangan nomor handphone Australia, itu beda. Handphone dia bisa kemana-mana. Mencurigakan. Kalau kantor harus kantor, nomor telepon kantor gitu. Nah selain itu fasilitas. Fasilitas yang disediakan broker itu. Fasilitasnya gimana? Kalau fasilitasnya dia tuh mengandung sesuatu hal yang rada-rada nggak masuk akal. Contohnya kayak leverage-nya sampai 1:3.000, 1:10.000 itu sudah nggak masuk akal. Karena kenapa? Kalau leverage itu kan ibaratnya kita utang sama broker. Nah kalau dia bisa mengasih utang sampai 3.000 kali lipat, 10.000 kali lipat, ya itu tanda tanya besar. Nggak mungkin gitu. Lalu ada fasilitas lagi gini, kita transfer uangnya bukan ke atas nama broker, ke perorangan, itu juga bahaya. Lalu misalnya brokernya namanya misalnya PT ABC, tapi kita transfernya ke orang namanya Budi gitu kan, itu pasti kan aneh gitu. Kecuali kalau pakai payment gateway ya, kalau dia payment gateway itu tergantung payment gateway-nya. Jadi misalnya dia pakai menyediakan kayak payment gateway kayak pakai PayPal atau pakai Skrill, Moneybooker itu biasanya itu ada perlakuan khusus, tapi itu kan payment gateway. Jadi bukan yang menyediakan broker, bukan, tapi payment gateway. Itu aja nih Pak. Apa ada yang lain mungkin? Selain itu kita juga melihat review-review ya di luar itu, termasuk review yang bagus itu saya lihat itu di web namanya brokerforex.com. Brokerforex.com itu reviewnya bagus, jadi dia ada review tentang broker-broker ini gimana, kemudian ada juga orang yang tanya jawab di sana, itu kita juga bisa ibaratnya bisa baca-baca lah. Ibaratnya kita kalau mau beli makanan di Gojek atau GoFood kita kan lihat kan. Cek review. Reviewnya ini gimana sih ini gimana gitu. Ya itu di brokerforex.com bagus. Tapi banyak juga review-review yang dari tempat lain itu ada juga yang ngawur ya, review bayaran juga banyak. Itu ada. Itu seperti yang kayak saya pernah lihat itu di reviewnya itu bayaran. Itu bahaya juga ya Pak. Bahaya, ada yang broker yang scam itu ya. Di review bagus, reviewnya sampai 7, 8 skornya, tapi ternyata scam semua, ternyata dibayar. Ya itu harus hati-hati. Jadi kita harus cek alamat website yang benar yang di mana gitu. Nah penting kalau broker yang sudah pasti scam ini ciri-cirinya seperti apa nih Pak? Ya ciri-cirinya sudah pasti scam itu pertama dia itu
alamatnya nggak jelas tadi itu. Iya. Kemudian data nomor telepon, fasilitasnya nggak masuk akal. Kemudian dia juga, apalagi yang dia bisa menjanjikan sesuatu hal yang fixed return, itu bahaya gitu. Atau yang tidak teregulasi. Soalnya kan broker-broker yang teregulasi aja bisa scam. Nah ini kalau yang tidak teregulasi. Nah, fasilitas juga penting, fasilitas juga harus dicek ya Pak. Nah kalau untuk regulator itu sendiri, dari siapa yang bisa kita percaya ini, siapa yang mengeluarkan regulasinya ini Pak? Yang harus kita percaya sebenarnya pemerintah. Ya pemerintah, bukan asosiasi yang dibentuk oleh swasta itu jangan. Lebih baik kita percaya ke pemerintah, karena pemerintah ini bisa menjamin kayak ini broker ini ya misalnya genah lah, bagus lah, gitu ya. Tapi itu tidak menjamin 100%. Apalagi ya kita lihat kemarin yang investasi bodong itu juga banyak yang teregulasi loh. Tapi ternyata ya bodong gitu. Karena ya ibaratnya ya kita nggak tahu ya, mungkin ada suap atau ada apa gitu. Nggak tahu sampai keluar izinnya. Iya, harus hati-hati ya. Tapi yang penting ya kita mesti lihat lah, itu setidaknya ada teregulasi itu lebih baik daripada nggak ada. Gitu. Nah kalau ada pilihan nih, broker luar atau lokal, pilih yang mana Pak? Luar dan lokal ini sama-sama bagus sebenarnya, cuma beda di fasilitas. Kalau yang di broker luar itu rata-rata lebih user friendly. User friendly itu maksudnya gini, spreadnya dia lebih rendah, komisi lebih rendah, kemudian kita pakai lotnya juga bisa lebih kecil gitu. Jadi kita untuk ngatur modal juga, ngatur risk manajemennya lebih enak gitu. Tapi kalau broker lokal itu memang kan kantor fisiknya dekat dengan kita. Kita juga bisa datang ke sana juga tapi broker lokal yang nakal juga banyak. Yang luar negeri juga lebih banyak lagi. Itu sama. Kita harus hati-hati lah milih itu gitu semua. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kita harus bijak dalam memilih broker yang terbaik. Sekian, terima kasih.